Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah ilmu kalam dengan judul makalah Sakte Khawarij, Sejarah dan Pemikirannya. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya sebagai moderator dengan nama Anissa Nuraini dan pemateri saya ada Putri Marianda, Siti Wahidah, Ria Eliza, Rini Kartika, dan Hari Esti. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke pemateri pertama. Untuk rekan saya, pemateri pertama saya persilahkan. A. Pengertian Khawarij. Kata Khawarij menurut bahasa merupakan jamak dari kata khoroja yang mempunyai arti orang-orang yang keluar, mengungsi, atau mengasingkan diri. Istilah umum lainnya yaitu yang mencangkup semua aliran dalam Islam yang memisahkan diri atau keluar dari jamaah umat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa, bid'ah yang pertama kali muncul dalam Islam adalah bid'ah Khawarij. Secara historis, Khawarij merupakan orang-orang yang keluar dari barisan Ali. Awalnya mereka mengakui kekuasaan Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka menolaknya. Namun pada perkembangan selanjutnya, mereka juga adalah kelompok yang tidak mengakui kepemimpinan Muawiyah. Jadi dapat dikatakan bahwa Khawarij adalah firqah batil yang keluar dari barisan atau agama Islam dan pemimpin kaum muslimin. B. Sejarah berdirinya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij lahir sebagai aksi demonstratif atau kebijaksanaan Ali dan Muawiyah menunjuk perwakilan dalam kompromi untuk mengakhiri Perang Siffin. Peristiwa tersebut dikenal sebagai tahkim atau arbitrase. Kaum Khawarij pada mulanya dikenal sebagai pengikut Ali bin Abi Thalib. Namun karena peristiwa tersebut sehingga mereka meninggalkan Ali karena mereka menganggap Ali telah mendurhakai Allah dengan mengangkat hakim atau wali selain Allah. Bahkan mereka juga mengkafirkan Ali dan seluruh umatnya. Golongan ini dikenal sangat ekstrim dan radikal terhadap pendapat yang berbeda dengannya. Dapat diketahui bahwa embrio dari seluruh konflik tersebut berawal dari peristiwa pembunuhan Utsman. Dan dari peristiwa tersebut umat Islam terbagi menjadi 3 golongan. Satu golongan menghendaki untuk menyelesaikan pembunuhan tersebut sebelum mengangkat khalifah, sementara golongan kedua menghendaki secepatnya pengangkatan khalifah, dan golongan ketiga adalah mereka yang netral. Kemudian golongan yang semula mendukung Ali ini selanjutnya berbalik menentang dan memusuhi Ali beserta 3 orang tokoh pelaku lainnya, atau 3 orang tokoh pelaku tahkim lainnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, Muawiyah bin Abu Sufyan, dan Amr bin As. Untuk itu mereka berusaha keras agar dapat membunuh keempat tokoh ini. Dan menurut sejarah, hanya Ali yang berhasil terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam, yaitu salah satu utusan dari Khawarij. Dan kondisi umat Islam pada masa itu bias dari kemerdekaan berpikir dan berijtihad atas masalah yang sedang mereka hadapi. Lebih dari itu, para sahabat mulai menetapkan hukum dengan berpedoman pada qiyas dan ijma, sehingga perseberangan
pendapat antara umat Islam sulit terhindarkan. Bahkan perbedaan pendapat tersebut telah merampas hak Allah, yaitu menetapkan seorang kafir hanya karena berbeda pendapat. Kaum Khawarij kadang-kadang menanamkan atau menamakan golongan mereka dengan kaum syurah, yaitu kaum yang mengorbankan dirinya untuk kepentingan dan keridhaan Allah. Dan kelompok ini mempunyai slogan, yaitu tidak ada hukum selain dari Allah. Baik, selanjutnya yaitu untuk pemateri kedua. Silakan untuk rekan saya lanjut ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan membacakan materi yang akan kita bahas hari ini. Lanjutannya dari yang dibacakan oleh pemateri 1. Oleh Al-Jabiri, slogan ini pengukuhan sebentuk sakralisasi politik. Memang golongan ini sudah hilang di bawah arus sejarah. Dengan berhasilnya Khalifah dinasti Umayyah menghentikan gerakan anarkis mereka dengan memberikan kebebasan relatif pada level pemikiran, keagamaan, dan politik, namun tidak segan-segan menumpasnya dengan senjata. Akan tetapi, fahamnya masih berkeliaran di mana-mana sehingga harus kita waspadai. Berikutnya adapun tokoh-tokoh kelompok Khawarij, yaitu Khawarij. Berdasarkan catatan sejarah, gerakan kelompok Khawarij ini terpecah menjadi dua cabang besar, yaitu yang pertama, kelompok Khawarij yang bermarkas di wilayah Bataih, yaitu kelompok yang menguasai dan mengawasi kaum Khawarij yang berada di Persia dan di sekeliling Irak. Dan yang kedua, kelompok Khawarij yang bermarkas di Arab Daratan, yaitu kelompok yang menguasai dan mengawasi kaum Khawarij yang berada di Yaman, Hadratul Maut, dan Taif. Cabang ini dipimpin oleh Abu Taluf, Najdah bin Ami, dan Abu Fudaika. Dari kelompok besar, kelompok Khawarij terbagi dalam sekte-sekte dan ajaran pokok Khawarij. Terpecahnya Khawarij ini menjadi beberapa sekte, mengawali dan mempercepat kehancuran, sehingga aliran ini hanya tinggal dalam cerita sejarah. Nah, sekte-sekte tersebut antara lain yaitu yang pertama Al-Mahimah atau golongan Khawarij asli dan terdiri dari pengikut-pengikut Ali. Disebut golongan Al-Mahimah bagi mereka Ali, Muawiyah, kedua pengantar Amr bin Al-As dan Abu Musa Al-Asy'ari, dan semua orang yang menyetujui paham bersalah itu dan menjadi kafir. Dan yang kedua yaitu Al-Azariqah, golongan yang dapat menyusun barisan baru dan besar lagi kuat sesudah golongan Al-Muhakimah hancur dan golongan Al-Azariqah. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Dan yang ketiga, Al-Najjad, Najah bin Ibnu Amir Al-Hanafi dari Yamah dengan pengikut-pengikutnya yang mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan Al-Azariqah. Tetapi dalam golongan tersebut akhir ini timbul perpecahan. Dan yang keempat yaitu Al-Azaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Al-Karim Ibnu Azrad dan menurut Al-Syahrastani merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi. Menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sehingga diajarkan oleh Nafi' Ibnu Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Yang kelima, Al-Sufriyah. Pemimpin golongan ini ialah Ziyad ibnu Al-Asraf. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan Al-Azariqah. Yang keenam yaitu Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling beda dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan Al-Azariqah. Terakhir yaitu C. Pemikiran kelompok Khawarij. Secara umum, hasil pemikiran kelompok Khawarij adalah persoalan khalifah. Yang pertama, kelompok Khawarij mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, dan separuh zaman dari khalifah Utsman bin Affan.
Pengangkatan ketiga khalifah tersebut sah sebab tidak dilaksanakan dengan syura, yaitu musyawarah ahlul halli wal aqdi. Yang B, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Awalnya pengangkatan sebagai khalifah diakui oleh kelompok Khawarij, namun kemudian khalifah melakukan dosa besar dengan menerima tahkim, maka mereka pun tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menghukumnya sebagai seseorang yang kafir. Yang C, khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang D, khalifah tidak harus keturunan Arab. Dengan demikian setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. E, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam dan dijatuhi hukuman bunuh diri bila zolim. Nah, itu tadi lanjutan materi dari pemateri 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Lagi kuat sesudah golongan al-muhakimah hancur dan golongan al-azariqah. Daerah kekuasaan mereka terletak di perbatasan Irak dengan Iran. Dan yang ketiga, Al-Najjad Najjah bin Ibnu Amir al-Hanafi dari Yamah dengan pengikut-pengikutnya yang mulanya ingin menggabungkan diri dengan golongan al-Azariqah, tetapi dalam golongan tersebut akhir ini timbul perpecahan. Dan yang keempat yaitu Al-Azaridah. Mereka adalah pengikut dari Abdul Al-Karim Ibnu Azrad dan menurut Al-Syahrastani merupakan salah satu teman dari Atiyah Al-Hanafi. Menurut paham mereka, berhijrah bukanlah merupakan kewajiban sehingga diajarkan oleh Nafi' Ibnu Azraq dan Najdah, tetapi hanya merupakan kebajikan. Yang kelima, Al-Sufriyah. Pemimpin golongan ini ialah Ziyad ibnu al-Asraf. Dalam paham mereka dekat sama dengan golongan al-Azariqah. Yang keenam yaitu al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling beda dari seluruh golongan Khawarij. Namanya diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi memisahkan diri dari golongan al-Azariqah. Yang terakhir yaitu C, pemikiran kelompok Khawarij. Secara umum hasil pemikiran kelompok Khawarij adalah persoalan khalifah. Yang pertama, kelompok Khawarij mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, dan separuh zaman dari Khalifah Utsman bin Affan. Pengangkatan ketiga khalifah tersebut sah sebab tidak dilaksanakan dengan syura, yaitu musyawarah ahlul halli wal aqdi. Yang B, Khalifah Ali bin Abi Thalib. Awalnya pengangkatan sebagai khalifah diakui oleh kelompok Khawarij, namun kemudian khalifah melakukan dosa besar dengan menerima tahkim, maka mereka pun tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dan menghukumnya sebagai seseorang yang kafir. Yang C, khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang D, khalifah tidak harus keturunan Arab. Dengan demikian setiap orang muslim berhak menjadi khalifah apabila sudah memenuhi syarat. E, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam dan dijatuhi hukuman bunuh diri bila zolim. Nah, itu tadi lanjutan materi dari pemateri 1. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga bisa diambil apa yang telah kami sampaikan dan semoga bisa bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.